Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Pasti gembira ya. Hari ini kita mau merayakan apa yuk? Iya betul, kita mau merayakan perayaan Paskah online. Anak-anak masih belajar di rumah, masih merayakan Paskahnya di rumah. Nah kali ini Bu Rini sama Bu Guru semua mau mengajak anak-anak beribadah bersama. Nah, tapi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, anak-anakmu, kakak, adik, mama, papa untuk mengikuti perayaan Paskah di rumah kami masing-masing bersama guru-guru di TK Kristen Widya Wacana Pasar Legi Tuhan. Tuhan tolong sertai kami dari awal sampai akhirnya. Kami mau Tuhan mendapatkan banyak berkat, banyak sukacita yang daripada Engkau. Kami mau belajar berpengharapan terus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar lagunya Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Nah, kita pujikan bersama-sama ya. Sudah memuji Tuhan, tanda paku di kaki dan tangan. Itu tanda apa sih? Tanda cintanya Tuhan buat anak-anak, buat papa, buat mama, buat kakak, buat adik. Nah, kita pantas apa? Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita mau lanjut lagi ya, memuji Tuhan. Nah, kali ini anak-anak mau memuji bersama-sama dengan cara dari rumah masing-masing. Kemarin sudah kirim sama Bu Guru, iya kan? Kita mau memujikan bersama-sama dengan Bu Guru, dengan anak-anak. Lagunya apa? Yesus sudah bangkit. Nah, anak-anak bersorak-sorai, haleluya, memuji Tuhan. Nah, dengarkan ya, kita nikmati lagunya anak-anak yang di rumah memuji bersama-sama. Yesus
kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sorak haleluya. Nah, kita bersorak bersuka cita karena karya kebangkitan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya apa ya? Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan, mau nyimak baik-baik, duduk yang manis, dengarkan. Kita mau dengarkan dari Pendeta Hendrikus Agus Raharjo. Nah, Pak Hendrikus mau cerita apa sih? Nah, dengarkan ya. Ya, halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Hendrik. Dan sekarang kita kan sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, yuk kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita akan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, saat ini kami boleh merayakan Paskah. Dan saat ini kami juga mau mendengarkan cerita Paskah. Biarlah melalui cerita ini kami boleh semakin meneladani Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan, merenungkan, dan mau menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, Kak Hendrik mau kasih satu tebak-tebakan. Benda apakah ini? Nah, tebakannya seperti ini adik-adik. Benda apakah ini? Terbuat dari kayu. Kemudian bentuknya seperti huruf T. Dan benda ini dibawa Tuhan Yesus ketika perjalanan di Bukit Golgota. Benda apa adik-adik? Bisa tebak enggak? Dari kayu, bentuknya seperti huruf T, dan dibawa oleh Tuhan Yesus ke Golgota. Bendanya apa? Bisa tebak? Apa adik-adik? Enggak dengar Kak Hendrik? Laki lebih kencang. Iya, bendanya adalah salib. Nah, tepuk tangan buat kita. Hebat sekali bisa menebak ya, salib. Nah, adik-adik, sekarang Kak Hendrik mau menunjukkan salib itu kira-kira seperti apa ya bentuknya ya. Salib itu ukurannya seperti apa kurang lebih ya. Nah, seperti ini bentuknya adik-adik. Ini nih. Nah, adik-adik, inilah ya kayu salib. Jadi ini ukurannya kecil atau besar? Ukurannya kecil atau besar adik-adik? Wah, besar ya. Sama badannya Kak Hendrik aja lebih besar salib ini. Nah adik-adik, berbicara soal salib, ternyata ada hal yang menarik. Kenapa kok salib ini penting? Dan apa sih maknanya salib, artinya salib itu apa di dalam cerita Paskah? Nah adik-adik, yuk Kak Hendrik akan membukakan Alkitab dan membacakan bagi adik-adik untuk Filipi pasal 2 ayat ke-8. Filipi pasal 2 ayat 8. Bunyinya seperti ini adik-adik. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah adik-adik, ternyata apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Dosanya adik-adik sama dosanya Kak Hendrik, dosa kita semua. Dan untuk menebus dosa, apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus taat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus taat untuk apa? Untuk yang namanya memanggul salib. Nah ini adik-adik ya, salib ini besarnya seperti ini. Waduh, kalau Kak Hendrik manggul gini, aduh, berat. Ya, berat sekali ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus taat mengerjakannya. Tuhan Yesus taat untuk menjalaninya. Tuhan Yesus taat
untuk apa adik-adik? Untuk mengerjakan yang seharusnya dikerjakan sampai selesai. Dan selesainya apa adik-adik? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan dia taat mengerjakan tugasnya. Nah, adik-adik yang terkasih, wah ini salibnya besar ya. Kak Hendrik mau taruh dulu, capek. Aduh, ternyata capek adik-adik ya. Tapi bayangkan, Tuhan Yesus itu ternyata tetap taat ya. Memanggul salib itu sampai selesai. Nah, artinya apa adik-adik? Hari ini kita diingatkan, yuk kita mencontoh Tuhan Yesus. Kita mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat untuk mengerjakan tugasnya. Taat untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Kayak tadi tuh ya, harus panggul salib. Tuhan Yesus mengerjakannya. Tuhan Yesus taat melakukannya. Harus mati di kayu salib. Tuhan Yesus taat mengerjakannya. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus memang mati di kayu salib. Tetapi di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Nah adik-adik, hari ini kita melihat sekali lagi. Yuk kita taat seperti Tuhan Yesus. Adik-adik pun juga harus taat. Taat seperti apa Kak Hendrik misalnya? Taat mengerjakan tugas ya. Jadi kan ketika sekolah online itu kan ada tugas-tugas ya adik-adik ya. Nah dikerjakan gak itu? Siapa yang ngerjakan tugas dengan baik? Angkat tangan. Siapa yang ngerjain tugas dengan baik? Angkat tangan. Wah bagus ya. Jangan sampai nanti sekolah ada tugas, enggak mau ngerjakan, males, nanti aja ditunda-tunda, main-main dulu, enggak usah ngerjakan tugas. Nah adik-adik, yuk hari ini diingatkan, Tuhan Yesus taat mengerjakan tugasnya. Oleh sebab itu adik-adik pun kalau ada tugas, ayo dikerjakan. Yuk taat, karena itu akan membangun adik-adik sendiri. Waktunya sekolah, harus bangun pagi. Aduh kok harus sekolah. Nah siapa yang sulit untuk bangun pagi? Siapa yang sulit untuk sekolah online? Siapa yang marah-marah dulu kalau mau sekolah online? Ayo. Enggak ya? Seperti Tuhan Yesus. Taat mengerjakan yang harus dikerjakan. Kalau waktunya sekolah, ya sekolah. Kerjakan itu. Sehingga kita bisa meneladani Tuhan Yesus untuk taat mengerjakan yang harus dikerjakan. Taat mengerjakan tugas, taat untuk sekolah, taat menuruti perkataan ibu guru, taat sama orang tua. Sehingga semangat mengikuti Yesus untuk taat mengerjakan apapun yang baik terus dilakukan oleh adik-adik. Selamat Paskah, selamat meneladani Tuhan Yesus yang taat mengerjakan tugasnya. Amin. Kita berdoa ya adik-adik ya. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, Paskah memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus taat untuk mengerjakan tugasnya. Taat untuk memanggul salib. Taat untuk terus menjalani salib. Taat sampai mati di kayu salib. Dan kami juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus juga bangkit setelah mati. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi anak-anak Kristen yang juga seperti Tuhan Yesus. Yang taat untuk mengerjakan tugas. Meskipun kadang-kadang males, meskipun mungkin ada godaan untuk tidak taat. Tetapi hari ini kami mau meniru Tuhan Yesus. Kami mau mengikut Tuhan Yesus. Taat mengerjakan tugasnya. Terima kasih Tuhan, kami mau taat untuk mengerjakan tugas. Taat untuk sekolah online. Taat untuk menuruti perkataan ibu guru. Dan taat menuruti perkataan orang tua kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mau belajar taat
mengikut seperti Tuhan Yesus yang taat. Amin. Nah, anak-anak, tadi sudah dengar ceritanya firman Tuhan dari Kak Hendrikus ya? Kak Hendrikus apa Pak Hendrikus? Nah, tadi anak-anak belajar apa sih? Iya, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita apa? Menjadi anak-anak terang. Nah, kita diminta untuk apa? Untuk taat seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak taat apa tadi? Taat mengerjakan tugas, taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan. Iya, nah karena kita mau belajar taat, karena kita sudah dimenangkan, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Lagunya apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Iya, karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita sudah dimenangkan, kita tiba di penghujung perayaan Paskah kita kali ini. Banyak hal sudah kita terima hari ini, banyak sukacita, banyak pengharapan yang daripada Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang dimenangkan. Nah, kita mau tutup perayaan Paskah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Nah, anak bersama orang tua, bersama kakak adik, kita mau berdoa, tangannya dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan-Mu kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Engkau izinkan untuk bersuka cita, berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melangkah, kami tidak dapat berjalan. Kami mau Tuhan tetap menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Engkau. Kepada keluarga kami juga mau taat Tuhan. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan. Karena Engkau sudah memberi teladan kepada kami Tuhan. Kami mau mengakhiri Tuhan perayaan Paskah ini. Kami serahkan anak-anak kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang menuntun kami. Setiap langkah kehidupan kami Engkau berkati dan Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau selalu bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kami
guru dan karyawan TK Kristen Widya Wacana Pasar Legi Surakarta mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kuasa kebangkitannya kuatkan kita semua.